Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sanika, NIM P2A521024, mahasiswa Magister Pendidikan IPA, Universitas Negeri Jambi, tahun 2021. Video ini adalah video pertama dari tugas akhir mata kuliah Model dan Evaluasi Pembelajaran Sains. Dosen pengampu Dr. Samsurizal, MSI. Pada video ini, saya akan membuat skenario pembelajaran sains abad 21 yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning berbasis saintifik pada materi evolusi dengan menggunakan media PET Colorado. Ada 5 indikator pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Terdapat 6 sintaks dari pembelajaran yang menggunakan model discovery learning, yaitu yang pertama simulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, yang keenam generalization. PET Colorado merupakan software pembelajaran yang berasal dari Universitas Colorado. PET berisikan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisik berbasis riset yang diberikan secara gratis. PET Colorado dapat diakses di mana saja, asalkan di tempat itu ada jaringan internet. Dan PET Colorado bisa diakses dengan laptop ataupun dengan menggunakan HP. Adapun skenario model pembelajaran sains abad 21, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat adalah saya merencanakan akan dilaksanakan di MAN 1 Sarolangun pada mata pelajaran biologi pada kelas 11 semester genap dan pada materi evolusi, dan alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya itu 45 menit dan ini dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik abad 21, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PET Colorado, dan alat pembelajaran yang saya gunakan yaitu Infocus, laptop, dan HP. Sumber belajarnya boleh berasal dari internet dan boleh berasal dari buku. Dan penilaian yang saya gunakan adalah penilaian dengan menggunakan Google Form. Skenario kegiatan pembelajaran yang saya rancang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut rinciannya. Pada kegiatan pendahuluan, pertama-tama saat masuk ke dalam kelas, guru akan memberikan salam yang kemudian dijawab oleh siswa. Berikutnya, guru duduk di dalam kelas dan siswa menyiapkan kelasnya dan membaca doa secara bersama-sama. Setelah selesai membaca doa, guru mengabsen semua siswa, mengecek kehadiran siswa, mengecek keadaan ruangan dan kesiapan siswa untuk menerima ilmu pengetahuan. Berikutnya, guru akan melakukan kegiatan refleksi, yakni mengingatkan kembali mengenai materi pelajaran yang telah lalu. Guru bisa menggunakan pertanyaan terbuka kepada siswa, diantaranya, minggu lalu kita belajar apa anak-anak? Tentu siswa akan menjawab materi pelajaran yang telah dipelajarinya di minggu yang lalu, yaitu mengenai materi mutasi. Berikut saya contohkan 2 pertanyaan terbuka yang bisa merangsang atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pertama diantaranya, mengapa terjadi mutasi? Mungkinkah dunia ini tanpa mutasi? Pertanyaan terbuka akan memberikan kemungkinan akan munculnya berbagai jenis jawaban, dan ini akan mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Kalau seandainya pun siswa belum berpikir kritis, mungkin
akan menanyakan, apa materi yang akan dipelajari hari ini? Ini mengukur kesiapan siswa untuk memasuki materi yang baru. Nah, siswa akan menjawab evolusi. Nah, baru guru masuk lagi. Apa itu evolusi? Evolusi akan dijawab dengan minimal guru nanti akan memberikan kesempatan kepada 3 siswa untuk menjawab. Nah, masing-masing jawaban akan difasilitasi dan guru menyimpulkan. Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan berlangsung dari generasi ke generasi. Pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara mutasi dan evolusi? Nah, untuk pertanyaan ini guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab, ya, sekitar 3 orang. Nanti setelah siswa menjawab, guru menyimpulkan. Nah, hubungan antara mutasi dan evolusi adalah persamaannya mutasi dan evolusi sama-sama perubahan. Perbedaannya, mutasi itu terjadi pada gen ataupun kromosom yang diwariskan ke keturunannya dan berlangsung pada waktu yang bisa jadi cepat, bisa jadi lama, ya. Nah, evolusi perubahannya dari generasi ke generasi yang berlangsung sangat lama. Mutasi itu sendiri merupakan bahan dasar dari evolusi. Setelah terbentuk pola di otak siswa, yaitu terbentuk hubungan dari materi sebelumnya dan materi hari ini, barulah guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah siswa memahami tujuan pembelajarannya, barulah guru bisa memasuki ke kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti inilah akan diperlihatkan secara jelas sintaks-sintaks dari model pembelajaran discovery learning. Nah, di sini juga akan terlihat dengan jelas pendekatan saintifik yang digunakan oleh guru. Dimulai dari fase pertama, ya. Untuk kegiatan inti pertama, guru akan menayangkan video pembelajaran, yaitu video mengenai teori Charles Darwin yang berhubungan dengan jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Nah, di sini siswa kalau keterampilan saintifiknya dia mengamati. Nah, kalau pada sintaks discovery-nya terjadinya simulasi. Di sini memfokuskan siswa mengenai apa yang akan dipelajari. Di sini guru akan meminta pendapat siswa, apa saja pendapatnya mengenai video yang telah ditayangkan. Pada tahapan ini, siswa bisa mulai merumuskan apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai video tersebut. Bisa juga spontan. Nah, masuk ke fase kedua. Di sini ada tahapan yang namanya problem statement. Di sini siswa bisa menanyakan apa saja yang terlintas di pikirannya mengenai video yang telah ditayangkan oleh guru. Ini juga merupakan indikator kedua dari pendekatan saintifik, yaitu menanya. Ada beragam pertanyaan yang akan ditanyakan siswa kepada guru dan guru akan melemparkan terlebih dahulu kepada siswa lain untuk menjawab. Nah, kalau jawabannya salah, guru membenarkan. Kalau jawabannya sudah betul, guru akan memberikan penguatan. Kegiatan inti tahapan ketiga yaitu data collection. Di sini guru akan memberikan LKPD. Selanjutnya guru akan menjelaskan cara untuk menyelesaikan LKPD tersebut. LKPD tersebut berisi kegiatan praktikum mengenai seleksi alam menggunakan PET Colorado. Guru akan mengirimi siswa-siswi terlebih dahulu dengan link PET Colorado mengenai natural selection yang telah diambil oleh guru dari internet. Nah, berikutnya guru akan memperlihatkan melalui InFocus bagaimana cara mengerjakannya. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada video pembelajaran berikut. Nah, kalau ketemunya seperti ini berarti sudah benar linknya. Seperti ini gambarnya. Natural selection, seleksi alam. Silakan langsung dibuka. Nah, prosedur kerjanya itu langsung buka aja ya, buka linknya biar lebih gampang dipahami.
gigi yang panjang dan gigi yang pendek bisa anak-anak ibu praktekkan di sini. Paham cara menggunakannya? Ya, silakan dikerjakan. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab di LKS. Nanti Ibu Pipin juga diskusi kelompok kecil. Nanti akan dipresentasikan laporannya. Bisa? Ya, silakan. Pada sintak ketiga model discovery learning, yaitu data collection, terjadi kegiatan saintifik, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi. Di sini peserta didik secara berkelompok akan mengobservasi apa-apa saja data yang bisa diperoleh dari media pembelajaran PET Colorado dengan indikator-indikator yang ada di aplikasi tersebut. Adapun tahapan yang keempat yaitu data processing. Di sini siswa bersama kelompoknya merumuskan data-data yang telah didapat, bagaimana cara mengolah data tersebut agar dapat menjawab pertanyaan dari LKPD. Guru membimbing dan siswa dapat bertanya kepada guru hal-hal yang belum dipahami. Pada data processing di sini juga terjadi kegiatan saintifik yaitu mengolah informasi. Nah, berikutnya ada kegiatan verifikasi. Setelah siswa mengolah data dan membuat laporan praktikum, kelompok yang ditunjuk atau kelompok yang mengajukan diri akan maju ke depan untuk melakukan presentasi kelompok. Di sini, kelompok yang melakukan presentasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menanggapi. Pada tahapan verifikasi terjadi dua kegiatan saintifik yaitu mengolah informasi dan berkomunikasi. Nah, siswa akan berkomunikasi secara aktif di dalam kegiatan diskusi tersebut. Kelompok yang tidak tampil boleh menambahkan, menyanggah, ataupun bertanya terhadap hal-hal yang tidak dipahami terhadap kelompok penyaji. Nah, akhirnya kegiatan terakhir yaitu generalization, di mana di sini setiap kelompok akan menyimpulkan kegiatan yang terjadi pada hari ini. Nah, hal ini akan difasilitasi oleh guru. Kelompok yang telah menyimpulkan nanti akan disempurnakan kembali oleh guru. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada video pembelajaran berikut. Waktu yang berlangsung sangat lama dari generasi ke generasi, perubahan itu diturunkan ke keturunannya, makanya disebut dari generasi ke generasi. Nah, perubahan bisa terjadi karena adanya genetis, reproduksi, dan seleksi alam. Untuk faktor-faktor yang lainnya bisa kalian tambahkan nanti. Nah, mutasi tadi apa kaitannya? Mutasi itu bahan dasar evolusi. Juga ada perubahan. Ya, silakan kumpulkan.
guru akan melakukan evaluasi formatif terhadap keseluruhan kegiatan pembelajaran. Di antaranya, menilai kembali kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik yang telah dilakukan. Adapun kelebihan dari pendekatan saintifik abad 21 yaitu proses pembelajarannya lebih terpusat kepada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan kegiatan pembelajaran, memberikan peluang kepada guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Proses pembelajarannya melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dapat mengembangkan karakter siswa, dan penilaiannya mencangkup semua aspek. Adapun kelemahan dari pendekatan saintifik abad 21 yaitu dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari guru untuk melaksanakan kegiatan saintifik, sehingga apabila guru tidak kreatif, maka pembelajaran tidak akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian pula halnya dengan media pembelajaran PET Colorado. Adapun keunggulannya yaitu PET digunakan untuk membantu siswa memahami konsep visual dan simulasi PET. Ada beberapa materi biologi yang tidak bisa disampaikan oleh guru meskipun dibawakan siswanya ke lingkungan, karena waktu yang dibutuhkan sangat lama seperti evolusi, dan media PET sangat membantu untuk keterlaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, menggunakan PET ini sebenarnya juga bisa digunakan dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Nah, kemarin PET yang digunakan itu adalah PET dengan bahasa Inggris. Sedangkan kelemahan dari PET diantaranya terlalu banyak file simulasi. Jika tidak diorganisir dengan baik akan kesulitan untuk memilih simulasi. Nah, kalau siswa kreatif dia akan mendapatkan banyak ilmu, tetapi kalau siswanya pasif paling yang didapatkan cuma sedikit dari aplikasi PET yang sangat lengkap ini. Sekian video pembelajaran 1 saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.